Gugatan Uni Eropa di WTO mengancam hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Berdasarkan data BPS tanggal 18 Desember 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel di awal tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari sampai Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum pemberlakuan larangan ekspor biji nikel, nilai ekspor hanya mencapai 3,40 miliar US dollar. Kebijakan larangan ekspor biji nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Organization atau WTO pada awal tahun 2021. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara handal dan berharap memenangkan gugatan atas sejumlah negara terkait penghentian ekspor nikel yang tengah berproses. Keterlibatan Indonesia dalam WTO dilatar belakangi pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain G33, G20, Nama 11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian Development Objective dari Doha Development Agenda atau DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan perdagangan multilateral. Diketahui penanganan sengketa perdagangan internasional mempunyai hukum secara tersendiri. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional itu White memiliki khususnya yaitu adanya keterlibatan negara terkait sebagai pihak yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada iklan atas pelaksanaan perdagangan internasional atau perdagangan lintas negara. Oleh karena itu tentu menjadi penting bagi negara untuk memahami penanganan sengketa perdagangan internasional.